Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswaku yang kelihatannya charming banget walaupun kita sudah di jam setengah dua ya, di jam-jam sangat rawan ngantuk ya, kelihatan tuh ada yang ngantuk ya. Eko ngantuk kok. Wah, kayak jaringan. Sri ngantuk. Ya, kalau ngantuk silakan ya. Yang saya beri kesempatan teman-teman, karena ini jam krusial, saya berikan kesempatan siswa-siswaku untuk cuci muka di keran di depan kelas supaya minimal merefresh pikiran kita yang sudah dipakai tadi pagi mengikuti pembelajaran, supaya nanti daya serap kita dalam materi hari ini menjadi lebih optimal ya. Bisa dilanjutkan, anak-anak? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya mau absen dulu nih. Ya, absen satu persatu siswa-siswa saya di kelas 11. Di kelas 11 C1 ya. Yang pertama, M. Ihwan Fauzi ada? Hadir, Pak. Oke, Lolita Wulandari. Hadir. Oke, Widadi Andriani. Widadi sedang ngobrol sama siapa? Hadir Pak Hadir. Iya, tolong konsentrasinya ya. Ya, tolong konsentrasinya. Baik, lanjut ya. Pak Fisabil. Nafisabil. Maaf Pak, ketiduran saya Pak. Ya, aduh. Kamu habis ngapain semalam ketiduran? Nonton pidato Pak. Aduh. Tua banget nontonnya pidato. Biasanya anak kelas 11 nontonnya games biasanya Pak. Biasanya nontonnya games, kenapa jadi pidato? Ini bawa bapak saya Pak. Oh. Oke, lanjut ya. Yuvita Dela, kenapa tertawa? Hadir Pak. Oke, senyum sendiri nih. Lanjut ya. Pak, terus siapa ini? Sigit Muhammad. Hadir, Pak. Oke, Masyur Ghazali. Hadir, Pak. Treko Purnomo. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Muspartono. Hadir, Pak. Oke, atau saya biasa panggil Noah ya. Kemudian Sri Ya, Wahyuniarti. Hadir Pak. Baik. Tadi sudah saya absen semuanya. Sudah hadir semua. Alhamdulillah. Kelihatannya secara di dalam layar Zoom saya, keadaannya semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selalu diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ini. Oke. Ya, tadi sebelum kita melakukan sinkronus di room Zoom ini, saya telah men-share ya beberapa kegiatan atau maksud dan tujuan pembelajaran kita di asinkronus lewat Google Classroom ya teman-teman ya, termasuk bahan ajar, kemudian LKPD, kemudian satu lagi itu peta ya, peta yang menjadi bahan belajar kita di siang hari ini ya, karena hari ini kita akan mencoba menganalisis ya sebaran wilayah bencana di Kabupaten Bogor ya, di Kabupaten Bogor. Nanti kita mengeksplor lebih jauh bagaimana jenis dan karakteristiknya bencana di sana yang terjadi di sana, kemudian sebarannya seperti apa, sebarannya melalui peta potensi bencana Kabupaten Bogor. Nanti teman-teman sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan di Google Classroom atau GC, nanti teman-teman silahkan mempresentasikan. Kelompoknya juga sudah saya berikan ya, saya konfirmasi lagi. Kelompok 1 itu ada Muspartono, ada Sigit ya, ada Muspartono, terusnya Fisabil, Sri Wahyuniarti, sama iya benar Sigit.
Lalu yang kedua kelompoknya yaitu Lolita Wulandari, Ihwan, Yuvita, kemudian Masyur, ya, Masyur. Nah, nanti teman-teman membahasnya sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan di Google Classroom. Nah, hari ini pada sinkronus yang hari ini kita nanti langsung masuk ke dalam menganalisis apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, sebaran bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Baik, sebelum jauh ke analisis, saya akan memberikan pengantar teman-teman terkait dengan materi kita siang hari ini. Ya, saya akan share screen. Sebentar, wait. Sudah terlihat teman-teman? Proses, Pak. Sudah. Nah, Baik, ya. Siang hari ini kita KD-nya nih ya, KD 3.7 pada kelas 11 adalah bencana alam, jenis dan karakteristik serta wilayah persebarannya. Ya, nanti khususnya siang hari ini kita akan membahas secara khusus di kabupaten kita nih, Kabupaten Bogor, bencana apa saja yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Baik, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menganalisis jenis karakteristik bencana alam Indonesia, kemudian menganalisis persebaran wilayah bencana Indonesia. Kemudian saya berharap ketika kita belajar siang hari ini kaitan dengan kebencanaan, ya diharapkan nanti siswa-siswa saya itu atau teman-teman saya ini sebagai siswa sebagai pelopor menjadi masyarakat yang sadar bencana. Karena kenapa? Karena kita tahu negara kita merupakan negara yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Baik, kita sudah ngomongin bencana nih, ya. Saya mau tanya sama kalian nih, siswa-siswi saya nih. Menurut pendapat kalian, apa sih bencana itu? Coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Saya, Pak Wira. Oke. Pak Pisabil dulu ya. Oh, iya, Pak. Ya, Ya, Pak. Ya, Singkat dulu. kalau menurut saya bencana itu kejadian yang merugikan manusia, Pak. Bencana itu yang Merugikan. merugikan. Oke. Iya, merugikan manusia. Itu aja. Itu aja, Pak. Oke. Siapa lagi tadi? Iwan. Saya, Pak. Yuk. Bencana itu merupakan suatu fenomena geosfer yang merusak, Pak. Merusak apa menurut Ikhwan nih? Ya, merusak apa? fasilitas umum, kemudian merusak rumah-rumah warga, seperti itu, mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Oke. Baik, ada lagi teman-teman yang lain? Siswa-siswi? siklus alam, Pak. Itu siklus alam. Alam Oke. menyeimbangkan diri. Alam menyeimbangkan diri. Oke, menurut Menurut saya, Sigit, ya, menurut Sigit tadi adalah bencana itu adalah siklus alam penyeimbang ya, Ya, proses proses penyeimbangan. penyeimbangan. Baik, ada lagi? Satu Pak. lagi coba ada. Saya Oke. mau, Pak. Treko, silakan. Kalau menurut saya itu dikatakan bencana kalau fenomena itu menimbulkan korban jiwa, Bapak. Selagi itu tidak Oke. menimbulkan korban, berarti bukan bencana. Oke, good. Berarti teman-teman secara garis besar teman-teman sudah bisa memikirkan apa itu bencana. Nah, ketika memikirkan bencana, yang kita rujuk nanti adalah ini, ya. Yang kita rujuk adalah undang-undang ini ya, undang-undang dari pemerintah ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, tadi kalimatnya ini sudah terangkum semua di sini. Kalimatnya Visabil, kalimatnya Ikhwan, kalimatnya Trieko, kalimatnya Sigit, bahwa bencana itu adalah peristiwa, ya, peristiwa atau rangkaian peristiwa. Rangkaian berarti ada alurnya, ya, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan non alam maupun faktor manusia. Sehingga tadi yang dikatakan Sabil, yang dikatakan
Ihwan, mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kemudian ada kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan yang terakhir adalah dampak psikologis. Ya, itu sebuah sebuah pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kemudian setelah kita tahu nih, ya kita tahu tadi bencana itu apa, sudah luar biasa, ya luar biasa teman-teman tadi menyampaikan apa itu bencana. Kemudian ada yang tahu nggak apa saja jenis bencana alam? Saya Pak. Ya, siapa ini? Widadi Pak. Oke, Widadi, silakan Wid. Longsor Apa, Pak, Wid? longsor. Longsor, oke, good. Apa lagi? Banjir, good. Apa lagi? Ada Kebakaran hutan. Pak Bumi. Oke. Gunung meletus, Pak. Tsunami, Pak. Tsunami, Pak. good. Tsunami. Good, baik. Berarti teman-teman secara garis besar, teman-teman sudah memahami yang sudah saya sampaikan atau saya sudah berikan bahan ajarnya tentang apa saja jenis bencana alam, ya. Nah, tadi sesuai dengan pengertiannya di awal, ya, bahwa bencana alam itu ada 3, disebabkan oleh alam, disebabkan oleh non alam, dan disebabkan oleh manusia, ya. Nah, kalau disebabkan oleh alam artinya tidak ada campur tangan manusia di situ. Ya, walaupun sebenarnya yang disebabkan oleh alam ada juga sih yang campur tangan manusia. Contohnya banjir, ya. Banjir itu kan sedikit campur tangan manusianya karena adanya sampah dan sebagainya. Walaupun sampah juga menurut saya bukan hal yang fundamental penyebab banjir, tapi justru faktor alam lah yang sangat menentukan banjir itu terjadi. Ya, di sini ada ya bencana alam tuh ada yang gempa bumi, letusan gunung api, tsunami dan sebagainya. Kemudian bencana non alam seperti yang kita sedang hadapi saat ini, ya, epidemik, ya, atau penyebaran virus, gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, ya. Kemudian disebabkan oleh manusia biasanya bencana sosial, konflik sosial atau perang gitu, ya. Kan konteksnya bencana tadi adalah merugikan. Ya, kata kunci tadi adalah merugikan. Ketika merugikan, mereka bisa disebut sebagai bencana konflik sosial maupun teror, ya. Ini rujukannya masih sama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kemudian ini ya jenis bencana alam yang sudah disebutkan oleh tadi Widadi, semuanya ya, Sigit, terus ya Sri Wahyuniarti, Noah dan sebagainya. Ini. Nah, sudah saya share tadi kelompoknya, ya. Sudah saya share kelompoknya. Nah, jadi di Kabupaten Bogor yang paling dominan setelah tadi kita diskusi di Unsynchronous, ya, di Google Classroom, bahwa kita mengambil 2 tema di Kabupaten Bogor yang akan kita ambil sebagai bahan diskusi siang hari ini, yaitu erupsi gunung atau gunung meletus. Lalu yang kedua, ini peta kerawanan bencananya, ya, nanti bisa dilampirkan pada Google Classroom, ya. Di Google Classroom sudah saya share kaitan dengan peta ini. Kemudian ini kelompok tanah longsornya, ya, kelompok tanah longsor. Di sini ada Mas Cur Gozali, Sri Wahyuniarti, Yuhita Della, Sri Muhammad, dan Lolita Wulandari. Baik, ini petanya. Silakan teman-teman duduk sesuai dengan kelompoknya. Siapa? Ya, silakan berdiri dulu, silakan berdiri, duduk bersama teman-teman sekelompoknya. Ya, silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, terima kasih telah duduk sesuai dengan kelompoknya. Saya beri waktu sekitar 10 menit, ya. 10 menit untuk berdiskusi. Apa aja yang harus dibahas sudah saya share juga di Google Classroom, ya. Dan saya ingatkan kembali, yaitu adalah sebarannya di kecamatan apa saja yang terjadi, kemudian analisisnya, ya, analisisnya kenapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Yuk, silakan. Saya persilakan. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Wan. Mus, Ayo, gimana, Wan, Mus? kerjain, Mus, Wan. Ya, ayo. Ini Ikhwan nakal, Pak. gunung meletus. Gunung Yang gimana, meletus. Mus? Ikhwan nakal, Pak. Ini Ada yang mau ditanyakan? Kan di Bogor Gimana, ada Nur? berusaha Gimana, ya.
Iya, iya. Itu Halimun. salah. Iya. Halimun kalau nggak sama Gunung Gede. Gunung Gede. Di, Pangrango. di Kabupaten Bogor itu ada 3 ya teman-teman ya, betul tadi sudah disebutkan Gunung Halimun. Gunung Halimun nama lainnya apa teman-teman? Nama lainnya itu Salak. Oh, Gunung Salak. Ya, Gunung iya, Salak ya, Pak. Gunung Yang Salak. terkenal angker ya, Pak. Oh. Iya. Yang dulu ada kapal Sukhoi apa ya? Iya, Sukhoi nabrak ya. Sukhoi. Itu ada jokesnya tuh yang terkenal di Bogor tuh. Ya waktu dia enjoy flight ya, terbang di atas, terus kan ketika sebelum kecelakaan dia ke Menara ATC Soekarno-Hatta itu minta menurunkan ketinggian. Ya, minta menurunkan ketinggian, kata ATC-nya nggak bisa, di depan ada salak, kata ATC-nya. Nah, kata pilotnya, nggak apa-apa salak ini, ternyata salaknya segede gunung. Ya, akhirnya nabrak, dia sangkanya salak itu buah, ternyata gunung salak. Makanya sebenarnya nama ilmiahnya bukan Gunung Salak sebenarnya, yaitu Gunung Halimun. Makanya taman nasionalnya Taman Nasional Halimun. Iya, ya ada 3 ya di situ, ada Halimun, Gede dan Pangrango namanya kalau gunung api. Silakan dianalisis teman-teman. Jika ada kesulitan boleh kita sharing. Kelompok gunung api sudah menemukan apa di permasalahan teman-teman? Ternyata gunung api itu kalau lihat dampaknya bisa meluas juga ya, Pak. Ke sekitarnya. Yes, bisa meluas karena tergantung karakteristik gunung itu sendiri ya kan. Erupsinya bisa bentuknya bisa gas, kemudian bisa cair, bahkan juga bisa padat kan, tergantung nanti kekuatan dari letusan gunung itu sendiri. Ini gunung apinya masih aktif nggak sih, Pak? Nah, ini buat teman-teman yang gunung api ya. Gunung ketika dinyatakan aktif itu tidak akan pernah tidak aktif. Artinya ketika dia tidak tidak lama erupsi, hanya normal saja, itu disebutnya aktif normal. Contoh Sinabung itu ketika dia tidak erupsi ya sudah ratusan tahun, tiba-tiba ketika erupsi terus menerus tuh. Makanya sebenarnya gunung itu tidak ada gunung api tidak aktif, artinya aktif tapi normalnya dalam arti dia tidak mengalami kenaikan aktivitas atau kenaikan status. Jadi semuanya di Bogor ini aktif tuh, tiga-tiganya tuh aktif. Ada Gunung Halimun, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Oke, Pak. Ya, Kasih. yang longsor ada masalah teman-teman yang longsor? Mas, ini gunung gimana, Mas? Itu Ayo, Mas. Iya nih, ayo dikerjain. Ya, ya. Ayo. Ayo dikerjain. Ini Yang longsor teh Yang dekat terdampak ke gunungnya, Pak. Mana saja ya? Kenapa Lolita? Yang longsor teh kebanyakan di peta teh dekat di gunungnya ya, Pak ya? Iya, betul, dekat di gunungnya. Tapi juga memang karakteristik di kabupaten kita ini, Kabupaten Bogor ini, selain ada gunung api, di situ ada banyak rentetan pegunungan. Ya, pegunungannya memanjang sepanjang barat sampai timur ya. Barat sampai timurnya Bogor, kemudian selatan, which is cuma utara aja nih, ya. Bogor bagian utara yang datar, ya, yang datar artinya ke arah Cibinong, ke arah ibu kotanya Kabupaten Bogor itu landai semua. Jadi rata-rata didominasi oleh pegunungan dan gunung api, betul. Apa yang Lolita temukan di longsor? Di longsor itu dia ada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor itu yang potensi longsornya itu relatif tinggi, itu di Citerep, Kelapa Nunggal, Babakan Mandang, sama Sukamakmur. Terus yang banyak juga terdapat di Kecamatan Sukajaya perbatasan dengan Lebak Banten. Lebak Banten itu teh, Pak? Iya, betul, Lebak Banten. Kabupaten Bogor itu sangat luas ya, salah satu kabupaten terluas di Indonesia gitu. Bahkan untuk dari Sukajaya ceritanya yang unik, dia lebih dekat mengurus surat ke provinsi lain dibandingkan ke ibu kota kabupatennya itu sendiri karena terlalu luas, terlalu jauh. Itu anak Ya. tiri, Pak.
Ya artinya memang Bogor direncanakan nanti akan mengalami pemekaran wilayah menjadi Bogor Barat, Bogor Timur, supaya nanti untuk memaksimalkan pembangunan yang ada. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Yuvita, coba apa? Menemukan apa di peta longsor? Gimana ya? Oh ya, dari petanya itu ternyata Kabupaten Bogor itu dia itu ya Pak, morfologinya pegunungan ya. Di bagian selatan, barat sampai timur itu jadinya rawan longsor dia. Iya, artinya tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya sambung dari pernyataan saya ke Lolita tadi bahwa didominasi di Kabupaten Bogor itu morfologinya bagian barat sampai timur dan selatan itu didominasi oleh pegunungan dan gunung api. Ya karena memang disitulah terjadi pengangkatan menyebabkan di situ apa namanya morfologinya itu seperti yang tadi kita bicarakan, yaitu morfologi gunung api dan pegunungan. Sama banyak alih fungsi lahan itu juga Bapak ya. Iya, Meningkatkan betul. resiko longsor ya Meningkat Pak resikonya Wiran. longsor. Karena memang ketika adanya pembukaan lahan untuk pemukiman, pasti ada yang dikorbankan. Nah, biasanya yang dikorbankannya itu adalah daerah tangkapan hujan atau daerah-daerah hutan yang memiliki fungsi sebagai catchment area ya. Catchment area atau daerah tangkapan hujan diubah ya, artinya diubah oleh warga sekitar ya untuk pembukaan lahan supaya bisa menjadi pemukiman, pertanian, bahkan ada potensi wisata seperti itu. Jadi itu salah satu kenapa di Kabupaten Bogor khususnya tadi ya sudah disebutkan sama Lolita tadi berdasarkan petanya. Tadi ada beberapa kecamatan, ada Babakan Madang, kemudian ada Sukamakmur, ada Sukajaya yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak Banten itu merupakan memiliki potensi bencana longsor. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, karena waktunya sudah habis, waktu diskusinya. Ini saatnya kita tampil ya, kita tampil untuk mempresentasikan hasil pekerjaan teman-teman nih siswa-siswi kelas 11 C1 untuk mempresentasikan hasil analisis potensi bencana gunung api di Kabupaten Bogor, dan yang kelompok 2-nya adalah potensi bencana longsor di Kabupaten Bogor. Siapa yang mau duluan? Gunung meletus apa tanah longsor? Gunung dulu Pak, gunung. Gunung gimana? Siap? Siap Pas, siap itu. Ayo Sabil. Oh, ya siapa nih yang presentasi? Jubirnya. Siapa ayo? Pak Sabil aja, Mas Sabil. Sabil bukan Sabil. Mas Sabil. Udah siap. Pak, Izin Bang Sabil Guru aja. mau presentasi. Oke, coba Sabil bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Guru dan rekan-rekan yang lain dari hasil analisis tim saya melihat peta zona kerentanan, peta zona kawasan bencana gunung api. Ternyata dari 3 gunung api, Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, di situ ditetapkan menjadi 3 zona kawasan. Dari peta itu kawasan rawan bencana tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau yang tingkat 1 itu zonanya ditandai dengan warna kuning. Warna kuning itu bahkan untuk zona untuk Gunung Api Halimun itu bisa sampai meliputi 1 kecamatan Pamijahan. Kemudian untuk Gunung Pangrango itu meliputi kecamatan Tenjolaya, Taman Sari, Jeruk, Cigombong. Itu terkena dampak Gunung Pangrango yang termasuk kawasan rawan bencana tingkat 1. Tapi untuk daerah sekitar gunung apinya itu bisa dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana tingkat 2 dan 3 atau lebih bahaya. Kemudian untuk Gunung Gede juga sama Pak. Ini banyak daerah-daerah yang terkena dampaknya, bisa dari Kecamatan Caringin, Ciawi, Megamendung.
bahkan sampai daerah perbatasan Bogor Cianjur itu bisa terkena dampak dari Gunung Gede itu sendiri Pak, yang termasuk area-area kawasan rawan bencana 1. Itu Pak, itu aja mungkin Pak dari kelompok 1 Pak. Oke, baik. Ada yang mau nambahin kelompok 1? Ihwan atau Noah atau Widadi? Silakan, everything bebas. Coba apa yang kamu pikirkan kalau teman-teman melihat peta ini? Apa yang kalian pikirkan ya dari melihat peta kawasan rawan bencana gunung api kota dan Kabupaten Bogor? Menurut Ihwan, coba apa pendapat Ihwan kaitan dengan peta ini? Apa yang Ihwan temukan? Analisis apa yang Ihwan temukan? Ya Pak Wira, di sini saya menemukan bahwa ternyata itu peta rawan gunung berapi itu dibagi menjadi ring-ring ya Pak Wira ini Pak Wira. Ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya Pak Wira ternyata. Itu. Oh, itu pembagian ring itu berarti berdasarkan di sini dampaknya ya Pak Wira. Jadi semakin dekat berarti di situ semakin dampaknya akan semakin besar gitu. Yang saya tangkap seperti itu Pak Wira itu dari peta tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri applause dulu buat kelompok Gunung Meletus atas presentasi siang hari ini. Baik, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, yaitu tentang longsor ya, gerakan tanah atau longsor di kota dan Kabupaten Bogor. Silakan, perwakilannya pertama siapa? Siapa yang mau maju? Pak. Oke, silakan Sigit. Terima kasih. Dari analisis kelompok kami Pak, di mana di daerah kota dan Kabupaten Bogor, di sini memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah yang paling tinggi itu di daerah Citerep ya Pak ya itu. Di daerah Citerep. Salah satunya ya. Dan di daerah Sukajaya, kemudian di yang tinggi itu warnanya apa sih Git? Disebutkan coba biar teman-teman tahu. Identifikasi kalau yang tinggi itu berwarna merah Pak. Kemudian warna merah. Oke, bagus. Bisa diidentifikasi dengan warna kuning. Kemudian yang rendah itu dengan warna hijau, dan yang keabu-abuan itu relatif sangat minim terhadap kerentanan gerakan tanah. Secara umum, Bogor ini karena memang didominasi daerah pegunungan ya Bapak ya. Betul. Itu sehingga memiliki tingkat kemiringan lereng yang besar. Selain itu juga faktor vegetasi juga berpengaruh, termasuk juga faktor tata guna lahan juga berpengaruh, dan tata kelola khususnya karakteristik untuk penanaman jenis tanaman pun juga akan berpengaruh terhadap kerentanan gerakan tanah. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Sigit atas analisis yang diberikan. Oke, ada yang lain dari kelompok 2? Ini malah hilang. Ada yang lain? Coba tadi yang belum itu Masyur, coba Masyur. Masyur, apa yang Masyur temukan di peta tersebut, analisisnya? Kasih ya Pak, ngantuk Pak. Iya, memang jam segini jam-jam yang ngantuk, betul. Tadi sudah saya beri kesempatan buat cuci muka. Ya Pak. Ya. Apa sih ya Pak? Bingung saya Pak. Bingungnya di mana? Yo. Tuh. Bacanya bisa? Bacanya nggak jelas Pak, mata saya ngantuk sih habis tidur ini. Tapi nggak buta warna kan? Enggak Pak. Ya, oke. Di situ ada warna apa aja? Ada hijau. Oke, baik. Hijau artinya apa? Di situ ada di legendanya, di indeks zona kerentanan gerakan tanahnya. Nggak kelihatan saya Pak, matanya Pak. Rabun. Besok berarti Masyur duduknya jangan di belakang ya. Iya, kalau merasa matanya kurang awas atau memiliki
kabur gitu ya, minus atau apa, nanti Masyur duduknya harus paling depan. Karena Siap, Pak. ketika di belakang nggak kelihatan, nanti Masyur akan kesulitan nanti dalam pembelajaran nanti di dalam kelas ya. Seperti itu. Ya, jadi ini tapi Masyur nggak buta warna ya, bisa baca warna ya. Enggak, Pak. Oke, di situ ada hijau, ada merah, ada kuning, ada abu-abu ya. Nah, warna itu menyatakan apa tadi? Menurut teman-teman yang lain menyatakan tingkat kerentanan ya. Jadi seperti itu. Baik, coba saya minta pendapatnya. Ada lagi yang lain? Lolita coba. Kenapa, Pak? Coba setelah kamu analisis, ketika Lolita berada di daerah yang rawan longsor, apa yang akan Lolita lakukan? Lolita kan udah menganalisis sebaran dari lokasi longsor ini. Ternyata di kabupaten kita ini rawan longsornya itu tersebar cukup luas dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi, ya rendah, menengah dan tinggi. Nah, ketika menurut Lolita pertama penyebabnya tuh apa? Penyebab terjadinya longsor di Kabupaten Bogor itu. Itu kan daerah gunung, Pak. Daerah gunung berarti lerengnya terjal, Pak. Lerengnya terjal. Terus apalagi? Lerengnya terjal, terus Bogor itu kan curah hujannya agak tinggi ya, Pak ya? Ya. Ya berarti bisa dikatakan bahwa lereng yang terjal curah hujan tinggi, terus kan di Bogor juga kan banyak alih fungsi lahan, jadi villa-villa, Pak. Oke, good. Itu terkenal ya sampai luar kota. Bogor itu kota villa ya, karena di mana-mana villa gitu. Ada perubahan lahan ya, perubahan lahan dari catchment area berubah jadi villa. Oke, good. Terima kasih atas presentasinya. Kelompok tanah longsor. Kita beri applause dulu semua teman-teman buat kelompok 1 dan 2. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan siang hari ini itu dapat bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita yang tadi sesuai dengan manfaat belajar kaitannya dengan sebaran wilayah bencana. Jadi kita tahu nih ketika kita ada di Kecamatan Kelapa Nunggal, kita itu potensi bencananya tuh apa. Jadi kita ini yang harus menyesuaikan. Karena kenapa? Ya ini karakteristiknya yang tadi ya. Nah, ini karakteristiknya. Nah, ini sebagai penguatan teman-teman bahwa bencana dapat dikategorikan sebagai bencana jika terjadi kerugian bagi manusia, ya baik moral maupun material. Dan kalau jika tidak menimbulkan kerugian bagi manusia, bencana hanya dapat dikatakan sebagai siklus alam. Nah, itu yang menjadi pegangan teman-teman dalam mengklasifikasikan yang namanya bencana. Ketika bencana tidak menimbulkan kerugian bagi manusia, nggak ada manusianya di situ, nggak ada yang dirugikan, maka itu disebutnya siklus alam. Karena kenapa? Manusia dan alam itu terbentuknya jauh lebih dulu adalah alam, baru datanglah manusia. Maka dari itu manusia yang harus menyesuaikan, ya manusia, sekali lagi saya katakan, manusia yang harus menyesuaikan dengan siklus alam yang ada di bumi ini. Ketika terjadi gempa kita harus seperti apa, ketika terjadi tanah longsor kita harus seperti apa, ya. Nah, seperti yang ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dijawab ya. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi jauh setelah alam terbentuk, maka kitalah yang harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan proses alam atau siklus alam yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Ya, setelah kita tahu sebarannya apa aja sih di Kabupaten Bogor itu, di mana aja sih wilayah yang potensi bencana di Kabupaten Bogor itu, nah kita bisa beradaptasi dengan bencana alam yang masuk ke dalam materi manajemen kebencanaan. Apa yang harus kita lakukan sebelum bencana terjadi, nanti kita tahu pada saat bencana terjadi kita melakukan apa, setelah bencana terjadi kita melakukan apa. Oke? Iya, Pak. Ya. Baik. Saya minta teman-teman coba simpulkan ya apa yang menjadi pembelajaran kita siang hari ini. Saya minta 2 orang coba, siapa yang hebat yang bisa mau memberikan pendapatnya, simpulannya apa dalam pembelajaran kita siang hari ini.
Oke, silakan. Baik. Nak Sabil, silakan. Dari peristiwa gunung meletus, kita harus tahu bahwasanya di situ terdapat potensi bahaya, Pak. Kalau memang kita tidak bisa menanggulangi, kemungkinan bisa jadi bencana untuk kita. Makanya kita bisa belajar dari peta kerawanan bencana, Pak. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Berarti Visabil sudah mampu mencerna apa yang ditampilkan pada peta tersebut. Kemudian ada lagi teman-teman, satu orang lagi, coba. Iya Pak, saya Oke, Pak. silakan Noah. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari ini, saya bisa mengambil refleksi bahwasanya kita harus menjaga hutan, Pak. Jangan menebangi hutan sembarangan. Nanti takutnya kalau tidak ada hutan, resiko longsornya lebih tinggi, Pak. Oke, itu saja. Iya, Pak. Oke, Iya. terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas simpulan yang teman-teman berikan. Saya sangat berharap teman-teman setelah belajar materi sebaran bencana ini, kita bisa menjadi pribadi yang masyarakat yang sadar bencana, menjadikan wilayah kita, tempat tinggal kita. Artinya bencana alam itu terkadang tidak dapat diprediksi oleh manusia, gempa bumi, dan sebagainya. Makanya kita sebagai masyarakat sadar bencana, jangan memperparah atau justru menjadi pemantik bencana itu terjadi. Seperti tadi yang Noah katakan, ya, menebang pohon, kemudian yang Lolita bilang, ya, hutannya diganti sama villa, ya, atau diganti sama pemukiman dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan mempercepat kerugian manusia itu sendiri. Baik. Setelah ini nanti silakan hasil analisisnya teman-teman nanti disampaikan atau dikumpulkan melalui GC ya, Google Classroom yang sudah teman-teman tadi ambil materinya. Kemudian jangan lupa mengupload tugas yang sesuai dengan kesepakatan kita. Nanti saya nilai, kemudian nanti yang nilainya di bawah KKM nanti akan diadakan remedial, dan yang di atas KKM nanti akan diadakan pengayaan materi yang kaitannya dengan kebencanaan. Kemudian terakhir dari saya, ya, dengan kita belajar bencana alam ini supaya kita lebih mengerti bahwa setiap kejadian pasti ada hikmah, ya, hikmah yang diambil. Nah, hikmah yang diambil itu selalulah kita berpikir positif bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam ini pasti ada hikmahnya. Bukan hanya kesulitan, tapi juga ada kemudahan. Surat Al-Insyirah, ya, bahwa di dalam setiap kesulitan maka ada kemudahan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita beri aplaus buat kita semua untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari siang hari ini dapat bermanfaat, dapat diberikan keberkahan, kemudian dapat berguna. Intinya bisa berguna minimal buat diri kita sendiri, dan syukur-syukur kita bisa terapkan untuk orang lain, bisa di keluarga, bisa di masyarakat, dan di lain kesempatan. Baik, oke, waktunya sudah cukup ya, sudah habis. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, ya, kita berdoa dulu ya, semoga pembelajaran kita sore hari ini atau siang hari ini tadi diberikan keberkahan dalam penyerapan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ketua kelas Visabil untuk memimpin doa. Dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum menutup kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga berkah semuanya, sehat-sehat. Ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk
membahas materi yang disebut namanya manajemen kebencanaan. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman boleh left dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira. Sama.